Oke, kita akan masuk ke soal pertama, yaitu in each of the following scenarios define the type of measurement scale. Yang A, yaitu a kindergarten teacher makes whether its student is a boy or a girl. Answer, nominal scale. Kenapa ini masuknya ke nominal scale? Karena guru TK itu cuma nge-labelin siswa sebagai perempuan atau laki-laki. Jadi nggak ada perintah untuk kayak urutannya ataupun ranking di urutan tersebut. Makanya termasuk ke dalam data nominal. Yang B, ski resort record the daily temperature during the month of January. Answer, interval scale. Nah, ini kenapa masuknya ke interval skala? Karena temperatur yang direkam oleh si di resort itu termasuknya continuous variable, yang dimana skala temperaturnya itu tidak mempunyai angka 0 yang pasti. Soal nomor 1 bagian C. A restaurant survey its customer about the quality of its waiting staff on a scale of 1 to 4. Where is the 1 4 and 4 is excellent? The following scenario is surveying the customer in restaurant using a particular scale. Dalam skenario tersebut, pengukuran menggunakan skala tertentu, yaitu luar biasa atau buruk. 2 itu buruk, 4 itu luar biasa. Kita dapat menyimpulkan bahwa pengukuran situasi ini adalah skala ordinal atau ordinal scale. Karena kategori luar biasa atau buruk tersebut berada dalam urutan yang berarti tanpa benar-benar menetapkan variasi antara variasinya. Selanjutnya itu D. An investor collect data on the weekly closing price of gold through a year. Skala pengukuran yang digunakan untuk mencatat harga penutupan emas selama 1 tahun membantu kita mengkategorikan dan menilai harga, memastikan perbedaan antara nilai-nilai skala adalah bermakna dan mengandung titik nol yang sesungguhnya. Oleh karena itu, skala pengukuran tersebut adalah skala rasio atau rasio scale. Lalu yang di bagian A, ini ada an analysis assign a sample of bond issues to one of the following credit ratings given in descending order of credit quality or increasing probability of default. AAA, AA, BBB, BB, CC, and D. Answer, ordinal scale. Kenapa jawabannya ordinal scale? Karena analisis ini menetapkan masalah obligasi pada peringkat kredit, yang dimana itu merupakan variabel ordinal. Peringkatnya diurutkan dari AAA, yaitu kualitas yang tertinggi, hingga D, kualitas terendah. Namun perbedaan antara peringkat tersebut tidak berarti. Nah, sebagai contoh, sebuah obligasi dengan peringkat AAA belum tentu 2 kali lebih baik dari obligasi dengan peringkat AA. Lalu yang F ini ada the dean of the business school at a local university categories students by a major AA, accounting, finance, marketing, to help in determining class offering in the future. Answer-nya itu nominal scale. Kenapa nominal scale? Karena dekannya ini mengkategorikan mahasiswa berdasarkan jurusan yang merupakan variabel nominal seperti accounting, finance, marketing, dan lainnya. Di sini tidak ada urutan atau peringkat untuk jurusan. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan yang ke G, yaitu meteorologist records the amount of monthly rainfall over the past year. Atau seorang ahli meteorologi mencatat jumlah curah hujan bulanan selama setahun terakhir. The answer is ratio. Kenapa? Karena curah hujan merupakan data yang dapat diukur secara kontinu atau berkelanjutan. Nah, oleh karena itu pertanyaan ini cocok untuk direpresentasikan sebagai rasio yang merupakan perbandingan antara jumlah curah hujan dengan suatu satuan ukuran tertentu seperti milimeter atau inci. Pertanyaan selanjutnya itu yang H. A sociologist notes the birth year of 50 individuals. The answer is interval. Kenapa?
karena tahun lahir adalah data yang terbagi menjadi beberapa kategori atau tidak berkelanjutan gitu ya, dan melainkan terdiri dari kelompok tahun tertentu, misalkan tahun 2000, tahun 2001 gitu. Nah, dalam hal ini data ini nggak bisa dianggap sebagai rasio juga. Kenapa? Karena tahun lahir itu nggak bisa diukur dalam satuan tertentu seperti milimeter atau inci. Nah, melainkan hanya terletak pada interval tertentu kayak tadi, misalkan dia tahun dilahir interval tahun 1999 atau tahun 2004 dan lain-lain. Berikutnya ada soal nomor I, yaitu seorang investor memantau harga saham harian BP mengikuti bencana oli pada tahun 2010 di Teluk Meksiko. Nah, ini jawabannya adalah rasio. Kenapa rasio? Karena rasio itu merupakan penggabungan dari data interval yang dimana ini termasuk dapat mengurutkannya dan juga dapat menghitung perbedaan di antara keduanya. Nah, tapi bedanya di sini ada dengan interval, rasio itu memiliki nilai nol yang sangat jelas dan berarti atau bernilai. Nah, dalam kasus harga saham ini, jika harga saham nol itu maksudnya adalah tidak ada harga saham yang tersedia untuk dibeli atau tidak ada yang beli harga saham tersebut. Makanya jawaban dari huruf I itu adalah rasio. Baik, sekarang ada soal nomor J, yaitu adalah seorang investor mengoleksi data atau mengumpulkan data dari data harian dari penutupan harga saham throughout the year, yaitu selama setahun. Nah, ini jawabannya adalah rasio. Kenapa rasio? Karena data ini itu memungkinkan perhitungan dan perbandingan yang bernilai. Lalu juga termasuk dalam menafsirkan harga saham nol sebagai tidak ada harga saham. Ya, ini tuh cocok banget dengan ciri-ciri pengukuran rasio yang dimana nilai nol itu sangat berarti atau jelas artinya. Maka dari itu jawabannya adalah rasio. Untuk soal nomor berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan menjawab soal untuk nomor 2, bagian A, B, dan juga C. Jadi di sini terdapat data kualitatif karena tidak berupa numerikal, dan di sini juga ada jenis rumah yang dijual di New Jersey, datanya ada 20 dan juga price-nya. Jadi di soal nomor 2 bagian A ini disuruh untuk buatlah distribusi frekuensi jenis rumah yang dijual di New Jersey, tafsirkan temuan Anda. Jadi untuk mengikhtisarkan data kualitatif ini bisa menggunakan bantuan tabel distribusi frekuensi, yang dimana tabel yang kita gunakan itu untuk mengelompokkan data kualitatif maupun kuantitatif menjadi beberapa kategori dan merekam beberapa banyak observasi yang ada di dalam kategori tersebut. Contohnya di sini ada jenis rumah kita bisa membagi jadi beberapa kategori dari hasil observasinya yang tadi ada di sini. Kita lihat di sini ada range, kolonial, contemporary, dan juga order. Hanya ada 4 kategori di sini. Karena kita sudah membaginya dari data observasi yang ada di soal tersebut. Lalu untuk menghitung berapa frekuensi yang ada, jadi untuk menghitungnya yang pertama, misal ini range. Kenapa frekuensi range ini ada 6? Karena balik lagi ke observasi sebelumnya, kita lihat range ini di type-nya itu ada 6. Bisa dilihat dari sini
observasinya, dan juga kolonial, begitupun kontemporari, dan seterusnya. Nah, itu dia tadi caranya untuk proses mengkategorikan yang disebut tabel distribusi frekuensinya. Lalu di sini juga ada relatif frekuensi. Selain membuat tabel distribusi frekuensi, kita juga bisa menghitung relatif frekuensinya. Apa sih yang dimaksud dengan relatif frekuensi ini? Ini adalah frekuensi untuk setiap kategori yang relatif terhadap keseluruhan observasi. Lalu untuk cara menghitung relatif frekuensi ini adalah dengan membagi setiap frekuensinya ini di kategori dengan total observasi yang ada. Kalau di sini kan total observasinya 20. Terus kalau misalnya kita type of houses range-nya itu frekuensinya 6. Nah, dibagi dengan sampelnya ini yang 20. Jadi hasilnya itu 0,3. Saya bulatkan jadi 0,300. Dan begitu seterusnya hingga hasil totalnya seluruh relatif harus sama dengan 1. Kalau nggak sama, berarti relatifnya salah. Lalu ada persentase. Nah, relatif frekuensi bisa juga diekspresikan dalam bentuk presentase. Jadi selain tadi di dalam bentuk pecahan bisa juga dalam bentuk persentase. Namun ada caranya. Caranya kita tinggal mengkalikan hasil dari relatif frekuensi ini dengan 100%. Misal di sini ada hasil range-nya yaitu 0,300. Nah, dikali dengan 100%. Maka hasilnya 30%. Begitu pula dengan kolonial, kontemporari, order. Nah, total dari ini tuh proporsi tadi harus 1. Maka jadi total yang dipresentasi ini harus 100. Baik, kita akan lanjut ke bagian B di soal nomor 2. Nah, di sini ada buatlah distribusi frekuensi untuk harga rumah menggunakan kelas 300.000 hingga 350.000, 350 hingga 400.000, dan seterusnya. Baik, untuk tabel distribusi frekuensi, jadi di sini kuantitatif data ya, karena bentuknya angka-angka. Di data kuantitatif ini kita harus cek dulu datanya itu bentuknya skala apa. Misalnya kita mengkategorikan data kuantitatif ke dalam spesifik angka-angka tertentu, itu akan banyak kategori-kategori yang muncul. Hingga distribusi frekuensi di data kuantitatif. Dia akan mengelompokkan data menjadi suatu interval kelas. Nanti di dalam kelas interval itu akan dihitung di setiap interval kelas itu ada berapa yang observasinya berada di kelas tersebut. Jadi ini ada beberapa prinsip kelasnya untuk soal bagian B ini. Prinsipnya itu untuk menentukan kelasnya itu harus mutually eksklusif, yang dimana artinya itu nggak ada satu kategori yang beririsan gitu. Jadi antara skala interval yang satu dengan yang lain itu tidak beririsan. Sehingga satu data itu masuk ke satu kelas, nggak bisa dua. Misalnya yang kelas 300 sampai 350 lanjut 351, nggak bisa 350 lagi sampai 400. Jadi harus beririsan gitu. Sehingga satu data itu masuk ke satu kelas, nggak bisa dua. Di sini kelas exhaustive prinsipnya juga. Jadi mencakup seluruh observasi yang ada di dalam data. Biasanya juga jumlah kelas interval itu kan 5 sampai 20 kategori kelas.
dan juga bisa menghitung lebar kelas, bisa menggunakan rumus, yaitu nilai yang paling besar dikurang nilai yang terkecil. Di sini misalnya nilai yang paling besar itu ada di 568 karena dibulatkan jadi 600. Nah, terus dikurang nilai yang terkecil. Di sini ada 300. Lalu dibagi dengan banyaknya kelas yang dibuat. Banyaknya kelasnya itu berapa? Ini. Udah ada kelas yang saya buat itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Berarti 50. Ini yang pertama kita identifikasi dulu untuk menentukan dari yang terkecil sampai terbesar. Di sini untuk yang terkecil kan 300, yang terbesar itu 568. Karena tadi saya udah bilang saya udah bulatkan yang 568 terbesar jadi 600. Untuk apa? Biar kita memudahkan klasifikasi. Lalu di sini juga ada frekuensinya, itu dapat dari mana? Nah, kita hitung ada berapa observasi yang berada di dalam kelas. Misalnya observasi yang di kelas 300 hingga 350. Ini kita hitung dari mana? Nah, dari sini, dari hasil observasinya, ya. Ini sudah saya hitung. Frekuensinya ini ada 4, begitu pula dengan 351 hingga 400, 401 hingga 450, dan seterusnya. Totalnya ini harus sama dengan hasil observasinya. Kalau beda berarti ada yang salah ketika menginput di tabel frekuensinya ini. Lalu untuk kumulatif frekuensinya. Di data kuantitatif ini ada kumulatif frekuensi. Kalau tadi kan di data kualitatif ada relatif frekuensi untuk menjelaskan berapa banyak observasi yang ada sebelum batasan atas dari tiap kelas-kelas interval. Namanya juga kumulatif, jadi ini tuh diakumulasiin dari kelas yang terbawah sampai yang tertinggi. Gimana sih cara menghitung kumulasi frekuensinya? Jadi ini tuh dijumlahkan. Jadi di sini kan ada 300 sampai 350. Frekuensinya ada 4. Terus yang 351 sampai 400 frekuensinya 7. Lalu kumulatif frekuensinya dijumlahkan dari frekuensi. Nah, frekuensi yang 300 sampai 350 sampai 351 sampai 400 itu ditambah 4 tambah 7, 11, lalu turun ke bawah ditambahin semua dari frekuensi yang ada. Lalu ada tabel relatif frekuensi. Kayak data kualitatif, ini ada juga relatif frekuensi. Relatif frekuensinya ini juga ada rumus. Jadi relatif frekuensi dari setiap kelas ini adalah sama dengan frekuensi setiap kelas dibagi dengan total seluruh observasi. Nah, ini ya. Jadi frekuensinya nih misalnya 4 dibagi dengan total 20. Ya. Jadi hasilnya 0,20, begitu pun seterusnya. Dan total total relatif frekuensi ini harus sama dengan 1. Lalu di sini ada kumulatif relatif frekuensi. Frekuensi kumulatifnya itu dibagi dengan total seluruh observasinya. Nah, kumulatif relatif frekuensi ini memberikan nilai proporsi yang ada di bawah batasan atas dari setiap kelas. Rumusnya juga sama dengan yang tadi ada di data kualitatif yang relatif frekuensi itu. Ini hanya dibagi dengan total observasinya saja.
Ya, jadi hasil dari relatif frekuensinya ini kan 0,20. Lalu yang di kelas 351 hingga 400 itu relatif frekuensinya ada di 0,35. Lalu setelah ditambahkan hasilnya 0,55. Begitu pula seterusnya. Dan juga kumulatif relatifnya di akhir ini harus sama dengan 1. Kenapa? Karena dia mencerminkan keseluruhan datanya. Baik, lalu lanjut ke soal nomor 2 bagian yang B. Gunakan histogram dan objek untuk meringkas data di bagian B. Nah, jadi ini histogram. Mereka berdempetan, beda dengan bar chart. Kalau bar chart tidak berdempetan, mereka berjarak. Ini gambaran visual dari distribusi frekuensi relatif. Ketinggian dari barnya ini mencerminkan frekuensi dari tiap kelas yang tadi sudah kita tentukan di sebelumnya ya. Dan lebar kelasnya juga ini mencerminkan lebar kelasnya yang juga sudah ditentukan dari tiap kelasnya. Dari data histogram frekuensi ini adalah data mentahnya. Yang berarti sumbu Y-nya ini adalah frekuensinya untuk setiap kelasnya ini diwakili oleh setiap bar. Jadi ini 300 sampai 350, 351 sampai 400, dan seterusnya. Setiap diwakili oleh setiap bar ini, barnya kan ada 6 dan satu yang kosong ini. Ini mengidentifikasi bahwa kategorinya memang ada 6. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu. Lalu kita lanjut. Lalu selanjutnya mengenai OJIVE. Nah, jadi kita sudah membuat tabel OJIVE ini berdasarkan dari kumulatif relatif dan kumulatif frekuensi. Data dari kumulatif relatif itu berdasarkan dari jumlah frekuensinya dengan frekuensi sebelumnya. Nah, ini jumlah frekuensi sebelumnya ya guys. Ini. Nah, kumulatif frekuensinya ini kan berdasarkan dari penjumlahan di tabel sebelumnya. Nah, ini ya di tabel kumulatif frekuensinya. Lalu juga di dalam OJIVE kumulatif relatif frekuensinya ini juga terdapat di tabel kumulatif relatif frekuensi ini di tabel distribusi frekuensi. Lalu jika dibuat dalam diagram OJIVE, maka menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya soal berikutnya. Next ke soal berikutnya yaitu nomor 3, bisa dilihat soalnya di sini, dan di sini tuh udah ada tabel harga saham antara perusahaan A dan B selama 6 bulan. Pertama kita tuh disuruh mencari sampel mean, sampel variance, dan sampel standard deviation
untuk setiap harga saham perusahaan A dan B. Nah, kita akan mencari sampel mean perusahaan A dan B terlebih dahulu. Caranya gimana sih? Bentar. Nah, untuk mencari sampel mean, kita menggunakan rumus X bar sigma dari XI dibagi N. Jadi, sigma dari penjumlahan seluruh data, lalu dibagi dengan banyaknya data. Nah, kita akan menghitung pertama itu pada perusahaan A. Nah, kita lihat di film A ini, jumlah seluruh datanya itu ada 188. Nah, 188 ini dapat dari mana ya? Dapat dari pada bulan Januari itu ada 28, terus ditambah 31, 32, ditambah 35, dan seterusnya. Dan hasilnya itu jumlah keseluruhan datanya itu 188. Dan banyaknya data itu ada berapa? Ada 6. Jadi 188 dibagi 6, jadi hasilnya 31,33. Lalu yang film B sama caranya dijumlahkan seluruh datanya dan terdapat 141 dan banyaknya data itu sama 6, jadi 141 dibagi 6 hasilnya 23,50. Selanjutnya kita akan mencari sampel variance. Nah, di sini pertama kita akan mencari sampel variance dari perusahaan A dulu. Pertama-tama di sini kita tuh membuat tabel terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah XI dikurang X bar kuadrat, lalu kita bisa mengetahui bahwa jumlah dari seluruh XI ini dikurang X bar kuadrat pada setiap harga. Nah, di sini dapat kita cari sampel variansnya yang mempunyai rumus sigma atau jumlah dari XI dikurang X bar kuadrat per N kurang 1. Jadi 43,314 dibagi 6 kurang 1 sama dengan 5. Jadi 43,314 dibagi 5 hasilnya 8,66. Nah, untuk sampel varians perusahaan B ini sendiri itu dari 3,5 dibagi 5 hasilnya 6,7. Selanjutnya kita akan mencari sampel standard deviation, yaitu dengan rumus akar sampel varians kuadrat, yaitu akar dari 8,67. 8,67 ini dari hasil yang sampel varians tadi yang udah kita hitung. Jadi akar dari 8,67 ini adalah 2,94 dan prime B-nya yaitu akar dari 6,70 itu adalah 2,59. Oke, kita cek ke soal lagi. Sebentar. Nah, di sini kita yang B ini kita ditanya perusahaan mana yang memiliki harga saham yang lebih tinggi selama periode waktu tersebut. Seperti yang tadi kita udah cari, bahwa perusahaan firm A yang memiliki harga saham yang lebih tinggi selama periode tertentu. Kita balik lagi ke soal. Nah, yang C. Nah, harga saham perusahaan mana yang memiliki variabilitas lebih besar yang diukur dengan deviasi standar atau standard definition.
Oke, kita lanjut yang ke C, yaitu harga saham perusahaan mana yang memiliki variabilitas lebih besar yang diukur dengan deviasi standar atau standard deviation. Seperti yang kita tadi udah cari, nah, bisa dilihat bahwa standard deviation yang memiliki variabilitas lebih besar adalah dari perusahaan A, yaitu 2,94. Kita balik lagi ke soal. Nah, kita lihat yang C bagian 2, yaitu harga saham perusahaan mana yang memiliki relative dispersion lebih besar. Kayak kita akan mencari relative dispersion dari perusahaan A dan B. Nah, untuk mencari relative dispersion ini kita menggunakan rumus, yaitu koefisien variasi sama dengan standar deviasi dikali X bar. Yang tadi kita udah hitung juga, yaitu standar deviasinya 2,94 dibagi X bar-nya itu 31,33. Jadi hasilnya itu 0,094. Sedangkan yang B itu standar deviasinya yaitu 2,59 dibagi X bar-nya itu 23,50, jadi hasilnya 0,110. Bisa dilihat, jadi perusahaan yang memiliki relative dispersion lebih besar adalah perusahaan B. Maaf, di PPT-nya harusnya film B, ini agak typo. Nah, oke, jadi soal nomor 3 cukup sudah terbahas dan terjawab semua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya dengan soal nomor 4. Oke, selanjutnya masuk nomor 4, yaitu Kimbaik invested $20.000 for a year in corporate bonds. Kimbaik ini menginvestasikan uangnya sebesar $20.000 selama setahun pada obligasi korporasi. Each bond sold for $1.000 and earned a coupon payment of $80 each during the year. Jadi, setiap obligasi ini dijual sebesar $1.000 dan memperoleh pembayaran kupon masing-masing sebesar $80 sepanjang tahun. The price of the bond at the end of the year has dropped to $980. Harga obligasi pada akhir tahun turun menjadi $980. Pertanyaan pertama yaitu calculate Kim's investment return atau hitung keuangan investasi Kim. Oke, kita jawab dulu. Yang pertama yaitu kita harus menghitung capital gains-nya dengan cara yaitu PT dikurang PT-1 dibagi PT-1. Nah, PT ini adalah harga aset pada waktu hari ini, pada waktu tahun ini, dan sedangkan PT-1 itu pada tahun sebelumnya. Nah, diketahui PT-nya yaitu pada tahun ini sebesar 980 dan PT-1 atau tahun sebelumnya yaitu sebesar 1000. Lalu hasilnya adalah min 0,02 dan jika dipersenkan menjadi min 2%. Lalu prosedur selanjutnya yaitu given the interest payment of $80, we calculate the income yield as dengan pembayaran bunga sebesar $80, kita akan menghitung hasil pendapatannya yaitu dengan cara IT per PT-1, yaitu IT itu adalah pendapatan yang didistribusikan selama periode investasi. Nah, PT-1 ini adalah harga aset pada waktu sebelumnya. Nah, IT-nya ini diketahui sebesar $80 dan PT-1-nya sama seperti tadi yaitu $1000. Oke, dan kalau dibagi itu hasilnya adalah 0,08, kalau dipersenkan menjadi 8%. Lalu prosedur yang ketiga atau terakhir yaitu the investment return is the sum of the capital gains yield and the income yield. Atau hasil investasi merupakan penjumlahan antara hasil capital gain dan juga hasil pendapatan. Di sini ada dua cara. Yang pertama dengan ditambah, yaitu yang tadi min 0,02 ini
ditambah dengan 0,08, hasilnya yaitu 0,06 dan dipersenkan menjadi 6%. Lalu cara yang kedua yaitu dengan RT sama dengan PT dikurang PT-1 ditambah IT per PT-1. Nah, PT ini tuh aset pada tahun sebelumnya, aset pada tahun saat ini yaitu 980, sedangkan PT-1 ini tahun sebelumnya, aset pada tahun sebelumnya yaitu 1000. Dan IT-nya yaitu pendapatan yang didistribusikan selama periode investasi sebesar 80 per 1000. Maka jika dihitung hasilnya adalah 0,06 atau jika dipersenkan menjadi 6%. Oke, selanjutnya masuk ke pertanyaan yang B, yaitu calculate Kim's total dollar gain or loss on his investment. Atau kita akan menghitung total keuntungan atau kerugian dolar dari investasi Kim ini. Caranya itu dengan satu cara aja, yaitu kita akan mengkalkulat Kim's total dollar. Kim invested $20.000 for a year in corporate bonds. Jadi kita akan menghitung total dolar Kim. Dan Kim ini tadi menginvestasikan uangnya sebesar $20.000 selama setahun dalam obligasi korporasi. Nah, caranya itu tinggal dikali aja antara ini hasil dari investment return-nya dengan mengkalikan total investasi Kim, yaitu dengan 0,06 dikali dengan 20.000. Hasilnya yaitu $1.200. Jadi Kim's investment has a dollar profit of $1.200 atau investasi Kim menghasilkan keuntungan dolar sebesar 1.200. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5. Dari soalnya, kita sudah melihat ada tabel dari tahun 2002 sampai 2010, yang dimana setiap bulan tersebut terdapat harga pada tahun tersebut. Lalu yang pertama, kita akan disuruh menghitung untuk harga indeks sederhana menggunakan 2002 sebagai base year-nya. Yang kedua, kita akan disuruh untuk mengupdate angka indeks dengan base year yang diganti dari 2002 menjadi 2005. Kita lanjut ke soal nomor pertama, yaitu menghitung harga indeks sederhana. Di sini kita menggunakan rumus harga indeks sederhana, yaitu price atau harga pada periode T dibagi dengan price atau harga pada periode base year dikalikan dengan 100. Nah, di foto di bawah ini adalah hasil ketika saya sudah berhasil menghitung angka dari harga-harga tahun yang ada di tabel. Seperti contohnya 2002. 2002 itu harganya adalah 3,20. Lalu kita bagikan dengan harga pada base year yaitu 2002 juga yang juga 3,20. Jadi hasilnya adalah 3,20 dibagi 3,20 dikalikan dengan 100, hasilnya menjadi 100. Lalu pada tahun 2003 harganya adalah 3,46 dibagi dengan 3,20 dikalikan 100, hasilnya adalah 108,125. Lalu pada tahun 2004 harganya adalah 3,51 dibagi dengan 3,20 dikalikan dengan 100, hasilnya adalah 109,687. Lalu pada tahun 2005 itu adalah 4,02 dibagi dengan 3,20 dikalikan dengan 100, hasilnya adalah 125,625. Pada tahun 2006 harganya adalah 4,18 dibagi dengan 3,20 dikalikan dengan 100, hasilnya adalah 130,625. Lalu pada tahun 2007 harganya adalah 4,30 dibagikan dengan 3,20 dan dikali dengan 100, hasilnya menjadi 134,375. Lalu pada tahun 2008 harganya adalah 4,59 dibagi dengan 3,20 dan dikalikan dengan 100, hasilnya menjadi 143,437. Lalu pada tahun 2009 harganya adalah 4,50 dibagi dengan 3,20 dikali dengan 100, hasilnya menjadi 140,625. Lalu pada tahun 2010 harganya adalah 4,70
lalu kita bagi dengan 3,20 dan kita kalikan dengan 100, hasilnya menjadi 146,875. Itu adalah hasil dari harga indeks yang sudah dihitung menggunakan rumus price pada periode tertentu dan juga dibagi dengan price pada base year dikalikan dengan 100. Nah, di soal nomor 2 ini kita disuruh untuk mengupdate angka indeksnya dengan base year itu diganti dari 2002 menjadi 2005. Nah, di sini kita menggunakan rumus reindexing, yaitu old index value dibagi dengan old index value of new base dikali dengan 100. Old index value ini maksudnya adalah harga indeks yang sudah kita hitung pada tahun tersebut, lalu juga kita bagi dengan harga indeks dari base year yang baru, yaitu 2005 dikalikan dengan 100. Contohnya di sini kita hitung di tahun 2002. Tahun 2002 itu harga indeksnya adalah 100. Lalu kita bagi dengan harga indeks di base year yang baru, yaitu 2005 harga indeksnya adalah 125,625. Berarti hitungannya adalah 100 dibagi dengan 125,625 dikali dengan 100, hasilnya adalah 79,602. Lalu pada tahun 2003 harga indeksnya adalah 108,125. Kita bagi dengan 125,625 dikalikan dengan 100, hasilnya menjadi 86,70. Pada tahun 2004 harga indeksnya adalah 109,687. Lalu kita bagikan dengan 125,625 dan kita kalikan dengan 100, hasilnya menjadi 87,313. Pada tahun 2005, harga indeksnya adalah 125,625. Lalu kita bagikan dengan 125,625 dan kita kalikan dengan 100, hasilnya menjadi 100. Pada tahun 2006, harga indeksnya mencapai 130,625. Kita bagi dengan 125,625, lalu kita kali dengan 100, hasilnya menjadi 103,980. Pada tahun 2007, harga indeksnya adalah 134,375. Lalu dibagi dengan 125,625 dan dikalikan dengan 100, hasilnya menjadi 106,965. Pada tahun 2008, harga indeksnya adalah 143,437. Lalu kita bagi dengan 125,625, lalu kita kalikan dengan 100, hasilnya menjadi 114,178. Pada tahun 2009, harga indeksnya adalah 140,625. Kita bagi dengan 125,625, lalu kita kalikan juga dengan 100, hasilnya menjadi 111,940. Tahun 2010 harga indeksnya adalah 146,875. Lalu kita bagi dengan 125,625 dikalikan dengan 100, hasilnya menjadi 116,916. Itu adalah hasil dari reindexing ketika odd index value sudah dibagi dengan odd index value of new base dikalikan dengan 100. Seperti itu. Soal nomor 6. The adjusted closing price of Wendy's or Arby's Group for the first 3 months of 2008 are presented in the following table, also included table of corresponding consumer price index. January 2008 adjusted closing price 8.94. CPAs based from 892 to 1984. 212.225. February 2008 8.29 with the CPI is 212.703. March 2008 is 6.01 with the CPI 213.543. The question is, find the real rate of return for 3 months first using the CPI to deflate the adjusted closing price. B.
Replicate the above result with Fisher equation based on the nominal rate of return and the implementation rate. Oke, jawaban A. Import the table to your specific calculator and add a column table to the calculator. Jadi pertama-tama kita menghitung real adjusted price-nya dulu. Dengan rumus real value sama dengan nominal value per price index dikali 100. 8,94 per CPI kali 100 menghasilkan real adjusted price yaitu 4,21 untuk Januari 2008. Begitu juga selanjutnya Februari 2008 menghasilkan 3,90. Lalu Maret 2008 menghasilkan 2,81. Oke, next. Selanjutnya kita akan menghitung the real monthly return atau penghasilan nyata untuk bulan Februari. Yaitu dengan RT. Oke, kita lanjut. RT itu adalah monthly return-nya. Lalu ada PT itu adalah harga pada bulan tertentu, yang dimana bulan ini adalah bulan Februari. PT-1 adalah harga pada bulan sebelumnya. LT adalah dividen pada bulan lalu atau bulan tertentu. Nah, kalau kita lihat di sini, PT-nya ialah 3,90 untuk bulan Februari. Lalu bulan sebelumnya itu yaitu Januari 4,21. Untuk dividennya 0 karena tidak ada dividen di sini. Hitung aja 3,90 dikurang 4,21 per 4,21 ditambah 0. Hasilnya ialah minus 0,0748 atau min 7,48%. Lakukan hal sama untuk bulan Maret. Untuk bulan Maret ialah 2,81 untuk pendapatan bulannya. Bulan sebelumnya itu menggunakan Februari yaitu yang 3,90. 2,81 dikurang 3,90 per 4,21 hasilnya ialah min 0,2779 atau min 27,79%. Oke, selanjutnya replicate the above menggunakan Fisher equation. Pertama-tama kita harus menggunakan kolom formula untuk mendapatkan nominal return rate. Untuk menghitung nominal return rate yaitu untuk rumusnya menggunakan bulan Februari dikurang bulan sebelumnya atau PT dikurang PT-1 per PT-1. Itu bulan Januari dikurang bulan Februari per bulan Januari. Yang hasilnya min 0,727. Lakukan hal yang sama dengan bulan Maret. Yaitu 6,01 dikurang 8,29 per 8,29. Yaitu hasilnya 0,2750. Selanjutnya kita adakan formula dengan inflation rates untuk jangka tertentu. Oke. IT adalah tingkat inflasi antara dua waktu untuk antara dua periode waktu. Lalu ada CPIT. CPIT adalah indeks harga konsumen pada periode waktu tertentu. Dan CPIT-1 yaitu indeks harga konsumen pada periode waktu sebelumnya. Selanjutnya kita aplikasikan rumus tersebut ke data yang sudah kita dapat. Untuk Januari kita biarkan, kita lanjut ke bulan Februari. Inflation-nya. Tinggal ditambahkan IT-nya sama dengan CPIT yaitu 212,703 untuk bulan Februari dikurang CPIT-1 yaitu CPI bulan Januari yaitu 21,2703 dikurang 212,225 per 212,225
yang menghasilkan 0,00225. Lalu bulan Maret 2008 kita lakukan juga formula yang sama atau rumus yang sama, yaitu CPI bulan Maret dikurangi CPI bulan Februari per bulan CPI bulan Februari juga, yang menghasilkan yaitu 213,543 dikurang 212,703 per 212,703, yang menghasilkan 0,00394. Nah, recall the Fisher equation which relate to the R, the nominal return or the R, the real rate of return, and the I expected inflation rates. Untuk menghitung the real rate of return menggunakan Fisher equation, kita akan menggunakan rumus 1 plus R sama dengan 1 plus R besar per 1 plus I. Lalu kita juga akan menggunakan Fisher equation untuk R kecil yang kita dapat. Kita dapat adalah R kecil sama dengan 1 plus R besar per 1 plus I minus 1. Ya, untuk mengingatkan kembali, R besar itu adalah real rate of return, R kecil adalah real rate of return juga, dan the I adalah inflation rate. Lalu selanjutnya kita mengaplikasikan rumus yang tadi ke dalam bulan Februari. The nominal rate of return untuk bulan Februari adalah minus 0,0727, dan untuk inflation rate-nya ialah 0,00225 yang sudah seperti tadi kita sudah temukan, dan di sini juga kita temukan di awal. Lalu tinggal aplikasikan saja. The real rate of return yaitu R sama dengan 1 dikurang 0,0727 per 1 ditambah 0,00225 minus 1 sama dengan ialah minus 0,07478 atau minus 7,48%. Lakukan yang sama untuk yang bulan Maret dengan nominal rate of return-nya yaitu minus 0,2750 dan inflation rate-nya itu sama dengan 0,00394 yang sudah kita temukan juga sebelumnya di awal. Ini untuk nominal rate of return, dan di sini untuk inflation rate, di sini untuk nominal return. Kita aplikasikan. Real rate of return sama dengan 1 minus 0,2750 per 1 plus 0,00394 kurang 1 sama dengan minus 0,27784 atau minus 27,78%. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.